Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini saya akan mengulas materi kelas 7 di bab 6 tentang fabel. Fabel. Pasti semuanya sudah pernah mendengar cerita tentang fabel ya. Ini adalah contoh buku fabel. Next, di slide berikutnya, teks fabel. Teks fabel itu sendiri memiliki pengertian yaitu teks atau cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang yang memiliki sifat pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi inti dari teks fabel adalah cerita tentang hewan, karena semua tokohnya adalah hewan. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya kita akan bertemu dengan struktur teks fabel. Di sini ada yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan tokoh, latar, watak, waktu, tempat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini ada komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan atau munculnya masalah. Kemudian di struktur yang ketiga kita bertemu dengan resolusi. Resolusi sendiri itu memiliki arti yaitu pemecahan masalah. Kemudian struktur yang terakhir koda. Koda itu sendiri memiliki makna yaitu hikmah atau pelajaran atau amanat atau sesuatu hal yang tersurat maupun tersirat. Di dalam struktur fabel yang wajib ada, yang pertama ada orientasi, wajib ya. Yang kedua komplikasi, juga wajib. Yang ketiga resolusi, wajib. Dan yang terakhir koda, ini boleh disertakan, boleh tidak. Kemudian di sini ada unsur intrinsik dari fabel. Sama halnya dengan unsur intrinsik kebanyakan, seperti unsur intrinsik cerpen, unsur intrinsik novel, dan lain sebagainya. Hampir sama. Di sini ada tokoh, yaitu pelaku. Kemudian penokohan atau perwatakan atau sifat. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting terbagi menjadi 3, yaitu ada setting latar, setting tempat, dan setting waktu. Kemudian di sini ada tema. Yang kelima ada alur. Alur ada 3, alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kemudian yang terakhir ada amanat atau pesan yang tersirat atau tersurat. Di slide berikutnya kita bertemu dengan kaidah kebahasaan teks fabel. Ada apa saja di sini? Di sini ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Kalau misalkan kalian bertemu di dalam teks ya, kalian menjumpai ada kalimat yang mencantumkan tanda petik seperti ini, berarti sudah bisa dipastikan kalau itu adalah kalimat langsung. Di sini ada contohnya, sudah saya sertakan contoh lah seperti ini. Kamu memang anak yang pintar. Di sini ada tanda petik. Ini merupakan contoh dari kalimat langsung. Kemudian contoh yang kedua, kata Syafira, saya nanti sore akan ke rumah nenek. Di sini juga ada tanda petik, berarti
Kalimat ini diucapkan langsung oleh Safira. Kemudian contoh yang ketiga, ibu menyuruh antarkan makanan ini ke tetangga sebelah rumah. Di sini juga ada tanda petik. Nah, ini adalah contoh dari kalimat langsung. Intinya adalah kalau di situ ada tanda petik, sudah bisa dipastikan kalau itu adalah kalimat langsung. Kata seru. Nah, ini adalah kata seru. Ada berbagai macam kata seru. Saya mengambil 7 kata seru yang paling sering kita jumpai di dalam teks. Ada kata seru adu, wahai, aduhai, nah, wah, dan yang terakhir oh. Di sini juga sudah saya sertakan contohnya. Aduh, sakitnya kaki saya. Nah, seperti itu adalah contohnya. Kemudian yang kedua, wahai adikku, tidurlah. Nah, itu adalah contoh dari kata seru dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjut. Konjungsi. Konjungsi itu sendiri dikenal dengan kata lain yaitu kata hubung. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua frasa atau dua klausa atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Misal, kata kunci yang harus ada di dalam konjungsi ada kata dan, ada kata lagi, ada kata lagi pula, ada kata serta, ada kata awalnya, akhirnya, oleh karena itu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di slide berikutnya di sini kita bertemu dengan kata sandang. Kata sandang yang sering digunakan di dalam teks fabel ada kata sandang si dan juga kata sandang sang. Kata sandang si digunakan untuk mengiringi nama seseorang atau hewan. Contoh, si gendut, si manis, si kurus, si tampan, mereka sedang berkumpul. Berarti di sini ditambahi depannya menggunakan kata si atau kata sandang si. Contoh berikutnya, si kancil sangat pintar sehingga dia bisa menipu buaya. Nah, di sini ada kata si juga. Kemudian kata sandang berikutnya yang sering muncul di dalam teks fabel yaitu kata sandang sang. Sang biasa digunakan untuk panggilan manusia atau hewan. Contoh yang pertama, sang raja memberikan tahtanya kepada ahli waris. Nah, kata sandang ini adalah sejenis gelar ya. Si itu gelar juga, sang itu juga gelar di dalam teks fabel. Kemudian contoh yang berikutnya ada sang kodok sepertinya tidak mengorek lagi hari ini. Nah, ini juga menggunakan kata sandang sang. Kita lanjut next ke kata depan. Kata depan di, ada kata di, ada kata ke, dan ada kata dari. Ditulis terpisah jika diikuti oleh kata benda atau tempat. Contoh, di sini saya sudah menyertakan 1 sampai 10 contoh ya. Contoh yang pertama, kain itu terletak di spasi atau dikasih jarak dalam lemari, bukan disambung. Berarti harus ada harus ada jaraknya. Kemudian di sini juga ada contoh yang kedua, bermalamlah saja di spasi sini, seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini saya juga sudah menyertakan contoh dari teks fabel beserta dengan strukturnya. Tadi kalau kita ingat kembali, struktur yang wajib harus ada di dalam teks fabel, ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Kalau koda boleh ada, boleh tidak. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
untuk materi teks fabel. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.